Berandalan ini dikejar polisi. Mereka berlari dan bersembunyi di sebuah toilet umum. Tiba-tiba, lampu padam. Mereka melangkah keluar, dan ternyata tak ada seorang pun di luar. Di tempat kerja Karube juga tak ada siapa-siapa. Bahkan ponsel mereka juga tidak berfungsi. Malam itu, mereka mulai menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi mereka berpikir bahwa ini bukan masalah besar. Sekarang mereka bebas. Tiba-tiba, lampu menyala di sebuah gedung terdekat, memperlihatkan tulisan, "Selamat datang. Game akan segera dimulai." Mereka dipandu masuk ke arena game. Setelah tiba di gedung tersebut, mereka berjalan melewati gerbang laser tanpa menyadarinya. Di dalam, mereka menemukan ponsel. Setiap orang harus mengambil satu. Mereka menyalakan ponsel itu, tapi tidak ada sinyal. Kemudian muncul pesan yang mengatakan, bahwa mereka harus menunggu game dimulai. Seorang wanita bernama Shibuki datang dan bergabung dalam game. Dia mengambil ide kota dan menunjukkan bahwa keluar dari batas laser akan menyebabkan player terkena tembakan laser di kepala. Jadi, mereka harus bermain dalam game ini. Kemudian, seorang siswi SMA juga ikut masuk. Game pun dimulai. Mereka naik lift ke sebuah ruangan dengan dua pintu. Satu dengan gambar wajah anime, berarti hidup. Dan satu lagi dengan gambar tengkorak, berarti mati. Ini adalah game hidup atau mati. Aturannya adalah memilih pintu yang benar dalam waktu terbatas. Mereka juga harus keluar dari gedung sebelum waktunya habis. Kota yang penasaran, merekam ruangan tersebut. Saat mereka berdebat pintu mana yang harus dipilih, asap mulai memenuhi ruangan. Karena ingin selamat, mereka menebak, hidup, adalah pintu yang benar, tapi tetap ragu. Siswi SMA itu tak tahan dengan asap dan nekat masuk ke pintu hidup. Tapi, dia langsung ditembak laser di kepala, dan akhirnya ia pun mati. Mereka panik dan berlari ke pintu mati. Ruangan sebelumnya terbakar. Kelompok itu berdebat tentang kematian gadis tersebut. Lalu Arisu memilih pintu mati, tapi ragu. Karube memilih pintu hidup, dan ternyata selamat. Mereka kembali berdebat, dan Karube memukul Arisu. Tapi Karube mengingat sesuatu tentang mobil BMW yang diparkir di luar gedung. Itu membantu memilih pintu mati berikutnya. Dan dia benar, karena Arisu cerdas, dia menjelaskan bagaimana dia menyimpulkan bahwa gedung itu berbentuk persegi. Ia menggambar persegi di kertas untuk membantu teman-temannya mengerti. Singkatnya, mereka berhasil selamat dari setiap ruangan, hingga terjebak di satu ruangan tanpa jawaban yang jelas. Hal itu mengingatkan pada video kota tentang gadis yang ditembak, dan mereka menyadari bahwa tidak ada pintu di depan. Itu membuat Arisu menebak, bahwa ada lorong tersembunyi di balik pintu hidup. Dan dia benar, tapi sayangnya, kaki kota terbakar, karena waktunya hampir habis. Mereka melarikan diri lewat pintu mati, dan akhirnya keluar dari gedung. Game pun over. Operator game mengucapkan selamat kepada Arisu dan teman-temannya. Mereka menerima kartu 3 sekop, dan notifikasi di ponsel mereka. Mereka sekarang memiliki visa 3 hari. Artinya, hidup mereka diperpanjang 3 hari. Tiba-tiba, muncul seorang pria misterius. Dia mengatakan bahwa visanya habis hari ini. Dan dia langsung ditembak laser di kepala. Saat itulah mereka sadar, jika visa habis,